فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masih membahas tentang syubhat yang dituduhkan oleh ahlul batil kepada ahlus sunnah, bahwasanya mereka melakukan takwil terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-13. Dalil yang ke-13 dari dalil yang dituduhkan oleh ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, bahwasanya ahlus sunnah melakukan takwil padanya. Sehingga dengan itu mereka ingin melindungi diri mereka dan mengatakan bahwasanya apa yang kalian tuduhkan kepada kami berupa takwil, maka kalian juga ternyata melakukannya. Sehingga sebenarnya kita itu sama. Tidak perlu kalian membantah kami karena kami melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat, karena kalian juga ternyata melakukan hal yang sama. Ini pembahasan secara umumnya. Sekarang contoh yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Qawaid Al-Muslah. Al-Mithalu Tsalits Asyar. Contoh yang ke-13. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Tidakkah mereka melihat manusia? Tidakkah manusia itu melihat bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka hewan ternak? An'am. Tidakkah manusia itu melihat bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka hewan ternak mimma amilat aidina, dari apa yang dilakukan tangan kami. Itu bahasa yang pas. Dari apa yang dilakukan tangan kami, dari apa yang diperbuat tangan kami. Maksudnya penciptaan hewan ternak itu dilakukan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dituduhkan kepada Ahlus Sunnah melakukan takwil? Karena di sini Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah apa yang kami perbuat. Dan penciptaan binatang ternak itu bukan dengan tangan. Karena penciptaan dengan tangan ini merupakan kekhususan untuk Adam. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, kemudian para malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis, maka Allah tegur iblis dengan mengatakan, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan
tangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penciptaan selain Adam itu tidak dengan tangan. Kisah itu menunjukkan bahwasanya penciptaan makhluk lain selain Adam tidak dengan tangan. Kenapa? Karena kalau yang lain diciptakan dengan tangan, gak akan ada gunanya. Allah berhujah atas iblis dari ketidakmauannya untuk sujud. Akan gampang sekali dipatahkan oleh iblis. Ketika Allah mengatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Iblis akan dengan sangat gampang membantah. Kalau seandainya yang lain juga diciptakan dengan tangan, dia mengatakan untuk apa? Kan yang pakai tangan bukan cuma siapa? Adam. Aku juga. Yang ada kekhususan berarti untuk dia. Kenapa juga aku harus sujud kepada dia? Kalau seandainya yang lain juga diciptakan dengan tangan. Tapi ketika Allah berhujah atas iblis, bahwasanya Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya, menunjukkan ini keistimewaan Adam. Paham sampai sini? Nah, adapun ayat ini, penciptaan hewan ternak. Ahlussunnah mengatakan, enggak, sama seperti tadi. Bukan dengan tangan Allah ciptakan binatang ternak. Enggak. Nah, lantas itu lafaz aidina, maksudnya kami ciptakan, kami. Tangan itu maksudnya orang seutuhnya. Bukan hanya apanya? Tangannya. Ini Ahlussunnah. Makanya oleh ahlul bid'ah dituduh kalian berarti memalingkan lafaz aidi, lafaz yang artinya apa? Tangan, kalau begitu saja ya. Lafaz aidi itu kan jamaknya yadun. Kalau itu aja tanpa memperhatikan apanya? Konteks kalimatnya artinya adalah apa? Tangan. Iya kan? Berarti kalian mentakwilnya. Kalian bilang bukan dengan tangan. Padahal lafaznya jelas-jelas apa kata mereka? Aidi, kalian bilang kami, yaitu Allahnya. Bukan dengan tangan Allah ciptakan. Kalian katakan begitu wahai Ahlussunnah. Kata siapa ini? Ahlul bidah. Paham sekarang syubhatnya? Tuduhannya paham ya? Ahlussunnah sekarang dituduh mentakwil lafaz apa ini? Aidi. Kenapa? Karena Ahlussunnah menafsirkan Aidi itu siapanya? Orangnya seutuhnya, bukan hanya apa? Tangannya. Dengan apa yang kami perbuat ketika menciptakan hewan ternak. Tidakkah manusia melihat bagaimana kami berbuat ketika menciptakan? Nggak ada maksudnya penciptaan dengan apa ini? Tangan. Allah nggak menciptakan hewan ternak dengan apa ini? Tangan. Lantas bagaimana jawabannya? Pahami dulu syubhatnya ya. Baru kita menjawabnya. Wal jawabu an yuqal. Jawabannya adalah dikatakan. Ma huwa zahiru hadhil ayat. Apa sebenarnya makna zahir dari ayat ini? Tidakkah mereka melihat apa yang kami ciptakan? Kami, nggak ada kaitan dengan apa ini? Tangan. Apa makna zahir dari ayat ini? Wa haqiqatuha, dan apa hakikatnya? Hatta yuqal innaha surifat anhu. Sampai-sampai bisa dikatakan bahwasanya ayat ini telah dipalingkan dari makna zahir. Kan harus tahu dulu makna zahirnya supaya kita bisa melihat siapa yang memalingkannya dari zahir. Kita tentukan dulu batasnya di mana ini ayat ini. Hal yuqal, apakah dikatakan inna zahiraha, bahwasanya zahirnya annallaha ta'ala khalaqal an'am biyadi, bahwasanya Allah menciptakan hewan ternak dengan tangannya. Kama khalaqa Adam biyadi, seperti Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Apakah ini zahirnya? Ini pilihan pertama ya. Ini pilihan pertamanya. Apakah zahir ayatnya ini bahwasanya Allah menciptakan hewan ternak seperti Allah menciptakan Adam, yaitu dengan tangan. Pakai tangan hanya Allah langsung. Au yuqal, atau dikatakan, ini kemungkinan kedua. Atau dikatakan inna zahiraha, bahwasanya zahirnya annallaha ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha, bahwasanya Allah menciptakan hewan ternak sama seperti Allah menciptakan selain hewan ternak. Lam yakhluqha biyadi, yaitu sama-sama tidak Allah ciptakan dengan tangannya. Lantas kenapa disandarkan pada tangan tadi lafaz ayatnya?
Lantas kenapa ayatnya pakai aidina? Walakin akan tetapi idhofatal amal ilal yad wal muradu sahibuha ma'rufun fil lughatil arabiyyah. Tetapi penyandaran perbuatan kepada tangan, padahal yang dimaksudkan adalah orang, ini adalah sesuatu yang sudah biasa digunakan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memang biasa menyandarkan perbuatan kepada tangan saja. Walaupun yang melakukannya pakai kaki. Walaupun melakukannya pakai mulut. Walaupun melakukannya pakai kepala. Tetap perbuatannya biasanya orang Arab menyandarkannya kepada apa? Tangan. Inilah hasil kerjaan tangan. Bahasa kita mungkin ya. Padahal dia ngerjainnya pakai apa ini? Yang lain mungkin. Orang Arab biasa seperti itu. Menggunakan lapat tangan, menyandarkan perbuatan kepada tangan, padahal yang dimaksud adalah siapa ini? Orangnya. Mereka bilang apa yang diperbuat oleh tangannya, padahal yang diperbuat maksudnya siapanya? Orang. Walaupun dia melakukannya dengan apanya? Anggota tubuh yang lain. Tapi orang Arab biasa menyandarkan perbuatan kepada tangan. Karena kan memang yang dominan biasa pakai apa ini? Tangan. Gitu. Ini hal yang biasa. Yang mana sekarang? Apakah Allah ciptakan hewan ternak dengan tangan? Atau Allah maksudnya yang menciptakannya? Walaupun nggak dengan apa? Tangan. Adapun penyandarannya itu adalah suatu yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Allati nazala biha Al-Qur'anul Karim. Yang mana Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa tersebut. Jadi ada dua pilihan sekarang tentang makna zahir dari ayat ini. Dan nggak ada pilihan ketiga. Kemungkinan yang pertama, zahirnya adalah Allah ciptakan hewan ternak dengan tangan, sama seperti Allah menciptakan Adam. Kemungkinan yang kedua, zahirnya adalah Allah ciptakan hewan ternak, sama seperti Allah menciptakan selain hewan ternak, yaitu sama-sama tidak diciptakan dengan tangan. Adapun lafaz tangan, kebiasaan orang Arab dalam berbahasa memang menyandarkan perbuatan kepada tangan, walaupun yang melakukan adalah siapa ini? Orang seutuhnya. Sekarang baru dibahas. Tadi sudah dikasih kemungkinan-kemungkinan. Amal qaulul awal, adapun kemungkinan yang pertama, jawaban yang pertama, falaisa huwa zahirul lafz. Jelas bukan zahir dari lafadznya. Liwajhain, dari dua sisi. Kenapa nggak mungkin yang pertama jadi zahir ayat? Kenapa? Apa maknanya zahir tadi? Pertama, bahwasanya Allah ciptakan hewan ternak seperti Allah menciptakan Adam, sama-sama pakai tangan. Kenapa? Dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annal lafdha la yaqtadhihi bimuqtadal lisanil arabi. Bahwasanya lafadznya tidak menghendaki hal tersebut sesuai dengan kaedah tuntutan bahasa Arab. Alladzi nazalal Qur'an bihi, yang merupakan bahasa turunnya Al-Qur'an. Gak cocok. Pakai kaedah bahasa Arab, gak mau dibawa kepada makna itu. Ala taro, coba kita lihat. Tidakkah engkau melihat ila qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Syura ayat 30. Syura ayat 30, perhatikan ayat ini. Wa ma asabakum min musibah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aidikum, maka adalah dengan sebab apa yang dilakukan oleh musibahnya. Hanya dengan tangan saja datang, atau manusianya berbuat yang lain dengan maksiat apapun tetap datang musibah. Musibah semua, walaupun yang dengan tangan selain tangan. Iya. Tapi perbuatan dilakukan, disandarkan kepada apa? Tangan. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan dengan sebab yang dilakukan oleh, bahasa orang Arab pakai apa? Tangan. Kalau nggak sakit tangan, musibah nggak datang. Datang nggak? Sujud dia kepada berhala. Buat syirik. Nggak pakai tangan. Tangannya diam aja. Sujud. Musibah datang. Jadi sebab musibah tidak itu? Sebab musibah. Walaupun dia tidak melakukan dengan apa? Tangan. Cuman kebiasaan orang Arab memang menyandarkan perbuatan kepada tangan. Ini maksudnya siapa? Dengan sebab apa yang kalian lakukan. Iya kan? Nah. Fabima kasabtum. Maknanya. Dengan sebab apa yang kalian usahakan, yang kalian lakukan. Itu maknanya. Secara lafaz orang Arab biasa pakai lafaz apa? Tangan.
Walaupun maknanya yang mereka lakukan. Seutuhnya dengan semua anggota tubuhnya? Iya. Nah, sehingga ini contoh penggunaan orang Arab penyandaran perbuatan kepada apa? Tangan, padahal yang dimaksud adalah siapanya? Orang seutuhnya. Pokoknya yang dia buatlah, mau dengan apapun dia berbuatnya. Nah, contoh kedua, dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia atau oleh tangan manusia saja? Oleh manusia seluruhnya. Mau berbuatnya pakai tangan atau tidak dengan tangan. Jadi sebab munculnya kerusakan di muka bumi. Tapi kebiasaan orang Arab menyandarkan perbuatan kepada tangan. Bima kasabat aydin nas, walaupun yang berbuatnya tidak pakai tangan, kerusakannya tetap akan timbul, maksiat mereka dan seterusnya. Bahkan dengan hati timbul kerusakan, keyakinannya bahwasanya wali fulan bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Rusak dunia, rusak. Padahal tidak apa-apa, cuma punya keyakinan syirik saja. Dia nggak ada dengan tangan, nggak ada. Dengan mulut juga nggak terucap keyakinannya. Tapi dia yakini bahwasanya wali fulan bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Muncul kerusakan di muka bumi. Bahkan ini sebab kerusakan terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Padahal nggak ada berbuat apanya. Tangan. Cuman kebiasaan orang Arab secara berlafaz, mengucapkan lafadznya disandarkan pada apa? Bima kasabat aydin nas. Maknanya apa? Bima kasabu hum. Dengan sebab apa yang mereka lakukan. Kan itu maknanya ya. Bukan kita mau maksudkan pengkhususan perbuatannya hanya pakai apa? Tangan, nggak ada. Cuman kebiasaan berbahasa orang Arab menyandarkan perbuatan kepada tangan. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan mereka semuanya. Agar Allah merasakan kepada mereka ba'dalladzi 'amilu, sebagian dari yang siapa yang melakukannya? Mereka lakukan. Tangan saja? Enggak. Ini umum ya. Bima ba'dalladzi 'amilu. Nah, semoga mereka dengan itu mau kembali. Wa qauli. Contoh ketiga lagi, Ali Imran 182. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Hal tersebut dengan sebab apa yang dilakukan oleh kalian. Walaupun lafaznya pakai apa? Tangan. Fa innal murada. Sesungguhnya yang dimaksud maka sabahul insan nafsu adalah apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, wa ma qaddamahu, dan apa yang ia persembahkan, wa in amilahu bi ghairi yadihi, walaupun dia tidak melakukannya dengan tangannya. Tapi ketika mengungkapkannya, membahasakannya, tetap orang Arab pakai lafaz tangan, walaupun melakukannya tidak pakai tangan. Bikhilafi ma'idaqol, berbeda kalau orangnya mengatakan, ini pakai bahasa yang lain, berbeda maknanya kalau dia mengatakan amil tuhu biyadi, aku melakukannya biyadi, dengan tanganku. Ini pasti buatnya pakai apa? Tangan. Karena ya dunia dipakai kan apa huruf apa? Ba. Jadi alat melakukannya. Yang di atasnya ada baknya? Nggak ada. Semuanya satu pun nggak ada yang pakai apa? Ba. Sementara di sini sekarang amil tuhu biyadi. Aku melakukannya dengan tangan. Ini jelas perbuatannya pasti pakai apa? Tangan. Nggak mungkin pakai hidung, nggak mungkin pakai kaki, nggak mungkin pakai mata, nggak mungkin pakai yang lain kalau udah kayak gini. Nggak mungkin. Kenapa? Digandengkan dengan huruf apa ini? Ba. Sehingga dia pasti melakukan perbuatan itu melalui perantara apanya? Tangannya. Ini secara bahasa Arab kayak gitu. Kama fi qaulihi ta'ala, makanya dalam ayat tentang penolakan sujudnya iblis, Allah pakai huruf apa? Ba. Lima khalaqtu biyadai. Pakai ba, karena memang Allah menciptakan Adam pakai tangan.
Nah, sementara ketika binatang ternak tadi, kalau binatang ternak pakai ba, tidak, sehingga jelas beda. Makanya nggak mungkin. Secara kaidah bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab nggak bisa dimaknakan Allah menciptakan hewan ternak pakai tangan seperti Allah menciptakan. Nggak cocok pakai kaidah bahasa Arab. Kama fi qaulihi ta'ala. Coba lihat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Celaka, binasa bagi orang-orang yang menulis kitab biaidihim. Pakai tangan? Pakai tangan. Namanya apa? Namanya nulis. Nggak mungkin pakai congor. Apa congor? Mulut. Nggak mungkin pakai cangkem. Orang menulis yaktubun. Mereka menulis biaidihim. Pakai tangan memang. Makanya pakai ba. Karena memang tangan digunakan untuk alat melakukan perbuatan tersebut. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Nulis sendiri, dibilang ini dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yadullu ala mubasyaratil syai' bil yad. Karena sesungguhnya ini menunjukkan atas melakukan perbuatan itu langsung dengan pakai apa? Tangan. Kalau pakai ba berarti memang perbuatannya langsung dilakukan bersinggungan pakai tangan. Asani. Ini sisi pertama kenapa nggak mungkin dibawa kepada kemungkinan pertama. Alasannya apa? Nggak cocok sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang itu merupakan bahasa turunnya Al-Quran. Kan harus pakai kaidah bahasa Arab. Kenapa? Al-Quran turunnya pakai bahasa Arab. Alasan yang kedua. Ini maksudnya sisi kedua menunjukkan batilnya kemungkinan yang pertama. Jadi zohir ayat. Annahu laukanal murad. Bahwasanya seandainya yang dimaksudkan adalah Annallaha ta'ala khalaqa hadhil an'am biyadih. Bahwasanya Allah menciptakan hewan-hewan ternak ini dengan tangannya. Lakana lafzul ayah. Maka seharusnya bunyi ayatnya khalaqna lahum biaidina an'ama. Kami telah ciptakan untuk mereka dengan tangan kami. Apa kami ciptakan untuk mereka dengan tangan kami? Hewan ternak. Itu baru Allah memang menciptakan hewan ternak pakai tangan. Kenapa? Menyesuaikan dengan yang lainnya. Kama qala Allah Ta'ala fi Adam. Sama seperti ketika Allah bercerita tentang Adam. Ma mana'aka. Apa yang menghalangimu wahai iblis? Antas juga untuk engkau sujud. Lima khalaqatu biyadai. Dengan apa yang telah aku ciptakan? Dengan kedua tanganku. Itu kalau memang Allah ingin menciptakan hewan ternak pakai tangan. Harusnya bunyi ayatnya biaidina. Ternyata ayat yang ada pada kita apa? Amilat aidina. Nggak pakai ba. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ini gegernya ini antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah. Cuman gara-gara apa nih? Mereka enggak perhatian tentang masalah apa? Bahasa Arab. Nah, padahal ternyata pemisahnya sekarang adalah hanya gara-gara pakai apa ini? Ba. Mereka bodoh tentang penggunaan ba-nya itu. Mereka kirain sama aja. Mau pakai ba atau nggak pakai apa? Ba. Ba. Cuman ba. Huruf apa ini? Jer. Bayangkan. Nah, harusnya seperti itu, sama seperti kisahnya Adam. Li'anna Al-Quran nazala bil bayan. Karena Al-Quran itu turun dengan sesuatu yang menjelaskan. La bitakmiyah. Tidak turun dalam rangka untuk membuat kabur. Kalau sama aja berarti ini sebenarnya nggak tahu kita kan. Kalau seandainya sama aja. Aidina dengan biaidina sama saja. Mau pakai ba, mau nggak pakai ba. Berarti kita kan nggak bisa bedakan nanti. Ini mana yang pakai tangan beneran atau mana yang pakai tangan. Iya kan? Kalau seandainya sama saja nggak bisa dibedakan, maka ini terjadi takmiyah, pengaburan. Kita jadi nggak bisa bedakan ini yang mana yang Allah ciptakan pakai tangan ini, Adam atau hewan ternak. Soalnya satu pakai ba, satu nggak pakai apa? Ba. Kalau seandainya apa? Nggak ada beda. Nah, liqaulihi ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan
Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Kok malah kabur? Kok malah nggak ngerti maknanya? Allah ciptakan siapa ini sekarang yang pakai tangan? Adam atau pakai hewan ternak? Ayatnya beda. Lah masa bisa kita nggak bisa membedakan? Kalau maknanya artinya nggak ada hal yang membedakan antara pakai ba dengan yang pakai ba. Wa idza dhahara butlan al-qaulul awal, butlanul qaulil awal. Maka kalau jelas bagi kita batilnya pendapat yang pertama, bahwasanya zahir ayat Allah ciptakan hewan ternak dengan tangan seperti Allah menciptakan Adam. Kalau ini udah jelas batilnya, ta'ayyana ayyakuna shawab wal qaulat tsani. Maka dipastikan yang benar adalah yang kedua. Kan cuma dua pilihannya, nggak ada yang ketiga. Ketika yang satu batil, berarti yang benar jelas yang satunya. Apa itu? Wahwa, yaitu anna zahiral lafzi, bahwasanya zahir dari lafadznya annallaha ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha. Bahwasanya Allah menciptakan hewan ternak sama seperti Allah menciptakan selain hewan ternak. Walam yakhluqa biyadi, yaitu Allah tidak menciptakan mereka dengan hewan dengan tangannya. Lakinnal idhafatal amal ilal yad ka idhafatihi ilan nafsi bi muqtadal lughatil arabiyyah. Akan tetapi penyandaran perbuatan kepada tangan itu seperti penyandaran kepada jiwa, kepada orangnya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bi khilafi ma idza udhifa ilan nafs, berbeda ketika disandarkan kepada jiwa. Wa uddiya bil ba, beda ketika perbuatannya disandarkan kepada orang kemudian digandengkan dengan ba kepada tangan, lafaz tangan. Fatanabbah lil fard, maka tolong kamu perhatian dengan perbedaan ini antara perbuatan yang disandarkan langsung kepada tangan atau perbuatan yang disandarkan kepada orang kemudian disandarkan tangannya pakai huruf apa ini? Ba. Nah, ini dibedakan. Fa inna tanabbuh lil fard. Sekarang perhatikan ya, Ikhwan. Dalam ayat yang dibahas, perbuatannya disandarkan kepada tangan atau kepada jiwa. Di ayat yang kita jadi pembahasan sekarang, ayatnya tangannya perbuatannya disandarkan kepada tangan atau kepada jiwa, kemudian disandarkan pakai ba kepada tangan. Kepada apa sekarang? Kepada tangan langsung. Mimma amilat aidina. Siapa yang berbuat? Tangan langsung. Berarti yang melakukan ada siapa ini? Orang seutuhnya. Kalau yang di istilahnya yang dicontohkan oleh beliau ya, Pak. Nah, yang pakai ba, lima khalaqtu biyadai. Perbuatannya sana kepada siapa? Tuh. Siapa yang melakukan khalaqah? Tuh, anak. Kemudian tangannya pakai huruf apa? Ba. Perbuatannya disandarkan langsung pada apa? Kan ada tangan. Paham ya? Menunjukkan perbuatannya itu dilakukan pakai tangan. Itu bedanya. Kalau perbuatannya disandarkan langsung kepada tangan, berarti yang melakukan siapanya ini? Orangnya. Paham? Kalau perbuatan disandarkan kepada orang, kemudian tangannya pakai ba, berarti yang melakukan ini pakai. Paham sekarang? Nah, makanya dalam ayat-ayat yang tadi, 3 ayat semuanya, dengan sebab apa yang kalian lakukan, ini semuanya perbuatan disandarkan langsung pada apa? Tangan. Maka tangannya nggak pakai huruf ba, langsung perbuatannya dengan tangan. Perbuatan disandarkan pada tangan semua. Kasabat aidikum. Kasabat disandarkan pada siapa? Tangan. Beda dengan 5 kholak tuh. Siapa yang mencipta? Tuh. Baru pakai apa baknya? Tangannya pakai apa? Ba. Nah. Maka perhatikan beda ini, kata beliau. Kenapa? Ini kaidah bagus. Fa inna tanabbuh lil farqi bainal mutasyabihat min ajwadi anwa'il ilmi. Itu garis bawah ya. Dikarenakan perhatian dan kemampuan membedakan antara perkara-perkara yang mirip-mirip, kamu bisa membedakan hal yang mirip-mirip. Kamu tahu bedanya. Ini adalah min ajwadi anwa'il ilmi. Ini adalah jenis ilmu yang paling bagus. Ilmu apa itu? Ilmu membedakan dari yang mirip-mirip. Makanya ya, ikhwan, mungkin kita sering dulu kita kecil, atau bahkan sekarang juga masih banyak. Entah di koran, entah di majalah, entah di mana-mana lah. Disuruh nyari, entah untuk anak-anak, biasa untuk anak-anak, untuk ngelatih kecerdasan mereka.
temukan 5 perbedaan dari 2 gambar berikut. Iya kan? Ada 2 gambar, mirip gambarnya. Disuruh nyari apa? Beda. Oh, yang ini ada daunnya, yang ini banyak kayak gitu ya. Untuk melatih apa ini? Kecerdasannya si anak. Karena ini gambarnya sekilas apa ini? Sama. Si anak disuruh nyari apanya? Supaya dia jeli. Oh, ini ada ininya. Oh, ini satunya diwarnai, ini enggak. Kan biasa kayak gitu ya perbedaannya. Atau ada banyak burungnya, yang burungnya satu cuma 5, yang satunya kurangi 1. Kan gitu. Disuruh menemukan, melatih, coba cari perbedaan dari 2 gambar berikut. Salah satunya ini, karena ini termasuk jenis ilmu yang paling bagus. Mencari perbedaan dari yang mirip-mirip. Nah, wabihi yazulu katsirun minal iskalat. Dengan itu, dengan ilmu ini akan hilang banyak dari permasalahan-permasalahan. Ilmu apa ini? Ilmu membedakan dari yang apa ini? Mirip-mirip. Lah ahlul bid'ah nggak punya ini dalam masalah lafadz yadun. Bagi mereka pokoknya kalau ada yadun berarti ini pakai apa ini? Tangan semua. Mau ada banyak, mau nggak ada banyak, mereka nggak perhatian ke situ. Pokoknya mereka lihat sekilas pakai lafadz apa? Yadun. Lah ahlu sunnah cerdas. Dilihat semuanya. Ternyata kalau mau melakukannya dengan tangan, Allah itu biasanya pakai huruf apa? Ba. Ketika disandarkan langsung pada tangan, nggak pakai ba, berarti yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh siapa? Orangnya secara apa? Utuh. Ahlu sunnah bisa membedakan, jeli. Makanya akhirnya nggak kena serangan mereka kepada ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah melakukan apa ini? Tahwil. Kenapa? Gara-gara mereka picek, nggak bisa mencari apanya? Perbedaan penggunaan lafadz apa? Yadun. Baik mufradnya maupun apanya? Jamannya. Ahlu sunnah bisa apa? Menemukan apanya? Bedanya antara yang pakai ba, yadunnya, dengan yang nggak pakai apa? Ba. Kalau nggak pakai ba, berarti yang dimaksud adalah siapanya? Orangnya. Kalau pakai ba, berarti memang perbuatannya dilakukan langsung pakai apa ini? Tangan. Katab tuhada biyadi. Aku menulis ini dengan tanganku. Nah. Berarti apa? Pakai tangan? Pakai tangan. Nah, sehingga ini bedanya ya kan, sehingga tidak benar bahwasanya ahlu sunnah dikatakan melakukan takwil terkait dengan ayat penciptaan hewan ternak. Karena memang ayatnya yadunnya nggak pakai huruf apa? Ba. Sehingga sama seperti ayat yang lainnya. Fabima kasabat aidikum aidinnas, nggak pakai huruf apa? Ba. Pada yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga ini jawabannya ikhwan untuk ayat atau contoh yang ke-13. Adapun contoh yang ke-14, ini insyaallah ta'ala akan kita baca jawabannya dan subhatnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.